Integrasi kebudayaan yaitu proses perpaduan unsur-unsur yang saling berbeda untuk menciptakan keselarasian di dalam masyarakat itu tersebut. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal, itu faktor yang mempengaruhi adanya kesadaran dalam diri seseorang, yaitu semangat gotong royong sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat di sekitar lingkungan. Yang kedua yaitu adanya kesadaran diri sebagai makhluk hidup. Kita itu tidak bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain, makanya kita harus memiliki rasa naluri sebagai diri kita sendiri adalah makhluk sosial. Yang ketiga adalah tuntutan sebagai kebutuhan. Kenapa demikian? Sebagai tuntutan kebutuhan karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Contohnya jika kita ini pakaian tidak bisa kita membuat sendiri, tetapi ada orang lain yang bisa membuat pakaian, seperti pakaian di pabrik PT Surabaya bla bla bla, dan begitupun jilbab dan lain sebagainya. Dan yang kedua faktor eksternal, itu faktor yang mempengaruhi dari luar. Yang pertama sikap saling menghargai dan toleransi. Misalnya nih di kelas nih ada yang berbeda agama, jadi kita tuh menghargai, tidak boleh membuli atau mencaci maki teman kita yang berbeda agama. Yang kedua adanya persamaan kebudayaan. Misalnya budaya Sasak, Samawa dan Bojo, mereka tuh memiliki kesamaan budaya masing-masing. Tetapi kita tuh tidak bisa kebudayaan, misalnya kebudayaan Lombok itu harus mengikuti kebudayaan kita, tidak bisa. Itu mereka mengikuti kebudayaannya masing-masing. Jika misalnya nih kita pergi merantau ke Lombok, otomatis kita harus terbiasa mengikuti kebudayaan mereka. Sepertinya mungkin di sini hanya makan ikan, kalau di sana hanya makan tahu tempe. Itu contoh dari kebudayaan dari Lombok dan Bojo. Yang ketiga adanya sikap terbukaan kebudayaan. Kita tuh sebagai kebudayaan masing-masing, kita tuh tidak boleh menutupi kebudayaan itu tersebut. Kita harus membuka, ini kebudayaan saya, biar teman-teman yang ada di kelas ini tuh bisa mengetahui dan menghargai adanya kebudayaan tersebut. Kalau kita menutupi kebudayaan, pasti orang lain bertanya, itu kebudayaan dari mana? Otomatis orang bilang, oh ini kebudayaan yang aliran sesat. Maka dari itu kita itu tidak boleh menutupi kebudayaan yang kita anut. Yang keempat yaitu adanya perkembangan perubahan zaman. Kalau kita ingin seperti zaman seperti dulu, misalnya kita menggunakan HP, terus teman kita sekarang atau anak-anak sekarang kan menggunakan HP iPhone, ya kan jelas berbeda dari zaman dulu sekarang. Kalau HP Nokia, kalau kita gunakan sekarang, dia cuma hanya bisa telepon dan SMS saja. Kalau kita menggunakan HP yang sudah seperti iPhone dan seperti Android itu sudah canggih, itu bisa mengakses berbagai apa yang kita cari. Misalnya kita mencari mata pelajaran sosiologi tentang KD 3.5. Itu adanya perubahan dari tuntutan zaman. Jadi kita itu tidak bisa jauh dari tuntutan perubahan zaman. Ada 4 bagian dari proses terbentuknya integrasi sosial. Yang pertama akomodasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga koordinasi, dan keempat asimilasi. Yang pertama itu akomodasi menurut Sojourner Sekanto, yaitu terbagi menjadi 2. Asimilasi itu adalah suatu proses menunjukkan keadaan dan suatu proses menunjukkan petunjuk. Terus yang kedua kerjasama. Yang ketiga koordinasi, yaitu
pengaturan secara sentral untuk mempersatukan individu dan kelompok untuk adanya keseimbangan dan kesetaraan di dalam masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu asimilasi, adanya proses atau usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. D yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Itu dibagi menjadi 3, integrasi normatif, 2 integrasi fungsional, ketiga integrasi koersi. Integratis normatif yaitu bentuk-bentuk yang ada di masyarakat. Integrasi fungsional yaitu integrasi yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat di dalamnya. Yang ketiga integrasi koersi, adanya suatu pengusaha yang ada kekuasaannya. Yang ke-E yaitu tentang syarat berhasilnya integrasi sosial, yaitu 1. Adanya kebutuhan yang sudah terpenuhi baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua adanya konsensus norma-norma yang mereka tetap mempertahankan. Yang ketiga kebudayaan mereka itu tetap bertahan dan tidak bisa diubah-ubah. Nah, karena penyampaian materi sudah Ibu jelaskan tentang KD 3.5 tentang integrasi sosial dan upaya pemecahan masalah di masyarakat. Jadi anak-anak tugasnya yaitu membuat contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan dari materi tersebut, lalu dipraktekkan di depan kelas. Baik, Ibu akan membagikan kelompok A, B, dan C sesuai dengan urutan duduknya. Diharapkan sebagai tugas yang Ibu berikan, anak-anak bisa menampilkan dari penjelasan atau tugas yang Ibu berikan materi tentang integrasi sosial dan upaya pemecahan masalah di masyarakat. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Sampai ketemu minggu depan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.